Kita akhirnya bermaksiat gitu pas kita di sebuah hotel. Terus kata-katanya tuh loh Mbak, dia tuh pasti bilang, udahlah saya tuh pasti nikahin kamu kok. Tiap kali ketemuan dia minta ke tempat-tempat yang mahal gitu, terus saya semua yang bayarin. Kali ini saya bertemu dengan klien, dan baru kali ini saya ketemu dengan klien yang nangisnya itu kejer. Biasanya itu ada yang tegar, kemudian nangis di pojokan, dan kejer seperti Mbak yang satu ini. Oh kok Mbak? Ibu ya? Ibu yang satu ini. Karena beliau ini nangisnya kejer kayak gini, jadi ya saya berikan teh panas untuk ibu nih. Ibu biasanya sukanya teh panas atau teh hangat? Sedikasinya Mbak Maida. Oh, sedikasinya Mbak. Kan tamu Mbak. Oh gitu ya. Oke. Sambil santai kita ngobrol bersama. Silakan bisa dinikmati. Masih Mbak Maida. Iya. Jadi untuk memulai konsultasi hari ini, bukan konsultasi ya, tapi lebih tepatnya kita di sini adalah sharing ya. Sharing, berbagi pengalaman gitu ya. Dan saya sudah mendapatkan persetujuan dengan beliau untuk pengalamannya ini di blow up agar nanti teman-teman Dewi Cinta semuanya itu bisa mendapatkan pelajaran dari video saya hari ini. Kita pakai nama samaran saja ya Bu. Saya sebut nama Ibu Bu Anggrek. Gitu. Tadi kita sudah buka aura, saya sudah bantu Ibu Anggrek untuk melakukan buka aura, dan masih ada waktu, jadi kita ngobrol sebentar. Oke, Ibu Anggrek ini adalah wanita karir yang super sibuk sekali ya Bu ya. Dari tadi HP-nya bunyi-bunyi terus ya. Iya Mbak Maida. Dan kebetulan beliau ini adalah pengusaha furniture yang luar biasa sekali suksesnya. Saya sangat bangga sekali sama Ibu loh. Iya Mbak Maida, makasih Mbak. Dan Ibu Anggrek ini adalah wanita punya anak satu ya, dan sudah janda ya Bu ya. Iya. Dan kebetulan Ibu Anggrek punya hubungan yang toksik sudah hampir 3 tahun. Betul. Ya, hubungan Ibu ini sudah hampir merusak mental Ibu ya. Iya, silahkan Ibu bisa ceritakan sedikit masalahnya pada teman-teman Dewi Cinta. Iya Mbak Maida, alhamdulillah saya bisa jadi seperti ini karena didikan almarhum suami saya. Jadi kita nikah itu modalnya nol Mbak. Mulai bareng-bareng kita, dulu awalnya kita nggak jualan furniturnya sendiri, jadi kita pinjam produknya temen untuk kita bantu jualin, dengan kita ngambil sedikit keuntungan gitu. Lama-lama ya bisa berkembang, dan alhamdulillah sampai akhirnya suami sakit parah dan meninggal. Lalu saya sendiri yang melanjutkan usaha ini Mbak. Wah, Ibu seorang pekerja keras ya. Suami sudah meninggal berapa tahun Ibu? Kurang lebih 7 tahun Mbak Maida. Jadi tuh saya mulai buka hati lagi buat laki-laki lain itu setelah kematian suami yang ke-4 tahun. Awalnya saya udah malas Mbak berhubungan sama laki-laki, karena ya banyak yang ngedeketin tapi sayanya yang nggak sreg. Banyak juga teman saya yang nyomblangin begitu, tapi saya kasihan Mbak sama anak saya. Kemudian anak saya mulai beranjak remaja, mulai mengerti, dan mungkin dia tahu ya Mbak ya, kok ibunya kesusahan handle semuanya sendiri, kayaknya ibunya butuh temen gitu Mbak. Terus anak saya bilang gini Mbak, Mama nikah lagi aja mah, gak apa-apa, Ami udah besar, Ami juga udah sering keluar sama teman-teman, jadi gak seperti dulu lagi gitu Mbak. Ami udah gak setiap saat bisa nemenin Mama gitu. Dari situlah Mbak, akhirnya saya menerima sebuah perkenalan.
teman saya sendiri yang ngenalin laki-laki ini, Mbak. Jadi menurut beliau laki-laki ini laki-laki yang baik, bertanggung jawab, dan yang terpenting agamanya bagus. Iya Ibu, jadi pertimbangannya agama ya waktu itu? Iya Mbak Maida, orang kalau udah tua itu apa sih yang dicari Mbak? Pasti ketenangan batin ya Mbak. Karena alhamdulillah dari segi keuangan saya nih merasa sudah sangat cukup. Iyalah Ibu Anggrek kan bos furnitur mendunia ya. Mari silahkan Ibu diminum tehnya. Iya. Iya. Jangan lupa nanti untuk cincin sakinahnya dipakai ya. Karena itu membantu Ibu untuk buka aura daya tarik Ibu. Tadi kan saya sudah bantu buka auranya. Nah, cincin ini berfungsi untuk memperkuat aura daya tarik yang sudah saya bantu buka untuk mendapatkan banyak simpati dari orang lain. Baik, alhamdulillah, terima kasih Mbak Maida. Oh iya, tadi hubungan sama pacar barunya gimana Ibu? Lancar? Nah, di situ Mbak Maida masalahnya. Masalah mulai berdatangan. Jadi 6 bulan pertama lah, saya masih ngerasa semuanya normal. Beliau ini orang perantauan. Jadi beliau PNS yang kebetulan dinasnya itu di kota saya. Aslinya beliau orang luar Jawa Mbak. Jadi informasi saya mengenai pasangan saya ini hanya saya dapatkan dari teman. Sholatnya tuh rajin banget Mbak. Jadi dia itu sering mengingatkan saya untuk sholat, sedekah, patuh sama orang tua. Kita juga sering ikut kajian bareng. Jadi sejak pertama kali kenal saya juga udah minta kepastian gitu. Karena kan saya janda sih Mbak ya. Tentu kalau dilihat tetangga juga nggak bagus ya, janda kok dibawa sama laki-laki kesana kesini gitu ya Mbak. Nah jadi status janda sendiri tuh nggak gampang, Mbak Maida juga pasti udah tahu ya. Sering banget kita disangka pelakor Mbak janda itu. Oh iya Mbak, saya lupa bilang ya tadi. Jadi pasangan saya ini ngakunya itu duda. Jadi dia punya 2 anak perempuan Mbak di kampung di luar Jawa, ikut kakek sama neneknya. Saya masih ingat banget Mbak, di bulan ke-7 kita dekat, dia itu mulai minta-minta hal yang gak seharusnya. Minta apa itu Bu? Ya gimana ya Mbak, ya jadi dia tuh minta berhubungan intim begitu. Maaf ya Mbak sebelumnya. Jadi hampir setiap kali kita chatting atau telepon gitu, itu selalu menjurus ke arah itu. Sampai pada akhirnya, ya itu salah saya juga sih Mbak. Jadi kita kebablasan. Kita akhirnya bermaksiat gitu pas kita di sebuah hotel. Karena kebetulan laki-laki itu menemani saya untuk berkunjung keluar kota. Pas kita nengokin salah satu toko saya, dia terus merayu, dia mendorong saya. Terus kata-katanya tuh loh Mbak, dia tuh pasti bilang, udahlah saya tuh pasti nikahin kamu kok, masa nggak percaya sih, kayak gitu Mbak. Itu yang selalu dikatakan dia, dan saya tuh bodoh banget ya Mbak bisa percaya hal seperti itu. Faktanya apakah Ibu sudah dikenalkan oleh orang tuanya di sana? Enggak Mbak Maida. Jadi saya tuh cuman kenal ya lewat foto saja, nggak pernah telepon, apalagi video call tuh nggak pernah. Bahkan dia tuh saya ajak pulang kampung tuh nggak mau Mbak. Alasannya ya ada aja, katanya nunggu momen yang tepat lah. Katanya dia pengen sekali berkunjung ke sana tuh sekalian nikahin saya gitu Mbak. Padahal kan saya udah bilang, udah saya yang ongkosin semuanya, dia nggak perlu pusing lah. Tapi dia nggak mau. Ada aja alasannya Mbak, dia mengelak terus. Terus bodohnya lagi, setiap kali kita pergi bareng gitu keluar kota gitu, ya selalu terjadi hubungan intim seperti itu Mbak. Tapi dibalik itu semua emang dia orangnya perhatian dan baik, pandai banget mengambil hati saya, mengambil hati anak saya, bahkan ibu saya. Mungkin karena
kepandaiannya itu kali ya Mbak, karena dia juga rajin ibadah gitu. Oh, jadi itu dijadikan topeng gitu ya Bu? Iya Mbak Maida. Jadi setahun berjalan hubungan kami, dia tuh makin berani sama saya. Seperti apa itu contohnya semakin berani itu? Minta uang Mbak. Dimana yang seharusnya dia itu seorang pria yang naktir ibu ya? Iya, harusnya seperti itu. Tapi jujur Mbak, mohon maaf dari awal dia memang sudah nggak modal lah istilahnya gitu. Tiap kali ketemuan dia minta ke tempat-tempat yang mahal gitu, terus saya semua yang bayarin. Gantian dia yang harus bayar, itu ngajaknya tuh ke tempat-tempat seperti ya yang murah-murah begitu Mbak, kayak warteg atau kucingan begitu ya. Itu pun juga paling sekali 2 kali saja Mbak setelah dia gajian. Ya alasannya sih dia juga minta maaf ke saya, katanya mau nabung buat anak-anaknya kuliah. Ya saya percaya juga sih Mbak, saya juga maklum karena dia kan orang perantauan ya Mbak, jabatannya juga belum terlalu tinggi. Jadi wanita karir yang uangnya udah lebih-lebih kayak Bu Anggrek ini nggak butuh pria yang bermodal ya, bahkan cenderung berkorban. Ya nggak seperti itu juga sih Mbak Maida. Saya sih nggak tahu ya kalau wanita lain di luar sana seperti apa, tapi saya sendiri secara pribadi karena kebetulan secara finansial Mbak saya udah cukup begitu, maka saya mencari yang belum saya miliki saat ini. Saya kan saat ini nggak punya suami Mbak, saya butuh suami yang bisa menjaga saya, perhatian, peduli, bisa membimbing saya jadi lebih baik, terutama dalam hal agama. Jadi kalau memang dia tidak bisa menafkahi saya secara maksimal, saya bisa maklumi karena saya sendiri mampu menghasilkan lebih. Maaf ya Mbak, saya bukannya sombong Mbak, tapi ini kan prinsip saya begitu. Wah, jarang ya yang wanita yang seperti Bu Anggrek ini. Biasanya kan kebanyakan wanita itu carinya yang lebih tinggi dari dirinya gitu. Prinsip orang berbeda-beda Mbak. Oh iya, kemudian diceritakan dong untuk bagian yang pinjem uang sampai ratusan juta itu. Iya Mbak Maida, semakin dia dekat dengan saya, semakin dia memperlakukan saya seenaknya. Dia makin sering minta hubungan intim. Bahkan dia berani minjem uang sampai ratusan juta Mbak. Jadi kalau saya hitung-hitung itu ada kali Mbak hampir 400 juta dia pinjem. Wah, lumayan ya 400 juta? Iya. Ya gini Mbak, katanya itu yang pertama dia mau kuliahin anaknya tapi uangnya kurang. Terus yang kedua tuh apa ya? Oh, katanya bapaknya operasi jantung Mbak, kan butuh biaya. Terus yang ketiga dia mau belajar bikin usaha di kampung. Karena dia bilang setelah pensiun nanti dia ingin kembali dekat dengan orang tuanya sekaligus memboyong saya. Tapi dia bilang harus ada usaha dulu yang settle gitu lah di sana. Nah niatnya kan bagus tuh ya Mbak ya. Tapi jadi saya iyain aja gitu Mbak. Makanya saya berikan pinjaman lah walaupun ya jumlahnya nggak sedikit gitu ya. Nanti saya juga sekalian ajarin dia buat bikin usaha. Jadi saya tuh nggak bodoh loh Mbak Maida, walaupun ya saya percaya sama dia. Cuman saya juga minta dia buat surat perjanjian hitam di atas putih begitu. Saya paksa lah, karena kalau nggak gitu ya nanti uang saya hilang dong Mbak. Tapi dia nggak mau Mbak. Sayanya yang nggak percayaan lah. Saya curiga sama dia lah. Gimana nanti kalau udah nikah jadi istri, kalau baru begini aja sudah nggak mau bantu, katanya gitu. Bukankah suami istri harus saling support dan membantu, tuh Mbak. Nah pas dia bilang begitu tuh saya luluh Mbak. Alasannya klasik ya? Betul sekali. Menurut saya ancamannya tuh terlalu mengada-ngada lah Mbak. Setelah saya konsultasi sama Mbak Maida ini, ya saya baru sadar juga kalau selama ini saya tuh dibodohi. Ya benar-benar bodoh banget lah Mbak ya, karena harusnya saya tuh tidak memberikan semua yang dia minta. Ya namanya kan cinta ya Bu, cinta itu kan buta.
kata Mbak Maida tadi itu bukan cinta Mbak. Tapi kan karena sayanya jarang dibelai gitu ya. Jadi kalau ada yang mendekati saya terus kemudian merayu saya, itu ya saya mudah luluh memang. Jadi saya gaulnya dengan lawan jenis ini sejak dulu memang kurang. Ya, benar sekali Ibu. Wanita itu mudah dibohongi dan dibodohi, apalagi kalau kurang ada pengalaman tentang pria ya. Apalagi Ibu janda gitu. Sudah lama nggak dapat belayan dan perhatian, pasti lebih mudah lagi digodanya. Nah, itulah kekurangan saya selama ini, Mbak. Memang saya akui, dulu waktu masih gadis, saya nggak pernah pacaran. Jadi ketemu suami itu ya langsung nikah. Nggak ada pengalaman apapun sama laki-laki. Makanya agak kokon ya, Mbak, kalau deket pria gitu ya. Nggak tahu harus bersikap seperti apa kalau ketemu yang sifatnya seperti itu tadi. Lalu yang membuat Ibu sadar apa? Saya suatu hari lihat dia video call sama wanita. Jadi saya emang udah lama curiga Mbak, dia ada wanita lain di kampung karena dia kan ngelarang saya main ke sana ke orang tuanya. Nah, di situ pas ketahuan saya desek dia dan memang saat itu amarah saya udah memuncak. Saya pinjemin dia uang. Saya ingin lihat perkembangan usaha dia gimana, kan wajar ya Mbak ya. Tapi dia tuh ada aja alasannya, mengalah terus dan kita bertengkar hebat akhirnya, dan di situ dia mengaku belum bercerai dengan istrinya. Dia masih punya tanggungan istri, kemudian 2 anak, dan kedua orang tuanya juga di kampung. Jadi semua uang yang saya kasih selama ini itu untuk membayar hutang dia dan keluarganya. Oke, udah ketahuan ya topengnya sekarang? Iya Mbak Maida, di situ saya shock Mbak, dan seketika saya bilang, udah nggak usah temuin saya lagi, pulang dan minta maaf sana sama istri kamu, saya gitu. Dan apakah dilakukan Ibu? Ya saya nggak tahu, bukan urusan saya Mbak. Setelah itu kan saya blokir semua akses komunikasi, termasuk teman yang ngenalin dia ke saya juga. Saya blokir, tapi dia terus hubungi saya menggunakan nomor yang baru. Tapi saya bilang kalau saya tuh nggak mau kenal dia lagi. Dia mendesak terus ingin bertemu saya. Alasannya tuh ingin membicarakan soal uangnya gitu. Saya bilang, yaudah ambil aja, kan itu yang kamu cari selama ini. Dan sekarang saya ketemu Mbak Maida untuk buka aura. Jadi buat membersihkan energi negatif Mbak, biar saya tuh nggak kepentok sial lagi ketemu laki-laki macam dia gitu. Alhamdulillah rasanya lebih plong dan lebih enteng badan saya Mbak. Alhamdulillah. Jadi kedepannya Ibu mau kenal pria lagi atau mau menikah lagi? Sepertinya tidak Mbak. Ibu trauma ya? Enggak Mbak, sebenarnya saya nggak trauma dengan laki-laki ataupun pernikahan tuh enggak. Saya cuma pengen fokus mendidik anak saya sebaik mungkin, juga melanjutkan usaha saya dan suami agar lebih berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Saya juga pengen fokus ibadah ya Mbak, udah tua juga. Saya banyak-banyak ikut kajian, saya mendekatkan diri pada Tuhan. Saya tuh banyak dosa Mbak Maida. Luar biasa, saya bantu doakan yang terbaik untuk Ibu. Semoga tobat Ibu diterima dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin Mbak Maida. Baiklah teman-teman Dewi Cinta semuanya, saya berharap semoga teman-teman semuanya bisa ambil hikmah dari cerita Ibu Anggrek ini. Niat saya dan Ibu Anggrek ini membagikan kisahnya adalah agar bisa bermanfaat untuk kita semua. Ambil sisi positifnya, kita buang sisi negatifnya. Terima kasih Ibu Anggrek sudah mau berkolaborasi dengan saya hari ini. Anda wanita yang inspiratif, tegar, dan mandiri. Saya senang loh kenal sama Ibu. Sama-sama Mbak Maida, saya juga berterima kasih sekali sudah dibantu buka aura. Dan jujur ya Mbak, ini bukan gara-gara direkam ya Mbak saya bilang begini, tapi memang buka aura sangat membantu saya. Saya sudah merasakan sendiri efeknya secara langsung. Ini saya juga dikasih cincin aura. Ini bagus ya Mbak buat buka aura daya tarik saya.
Betul Ibu Anggrek. Tapi ini bukan aura daya tarik buat pria ya Mbak ya. Tadi saya sudah bilang ke Mbak Maida, jadi buka aura saya agar klien-klien itu tertarik belanja di toko saya. Iya Ibu, saya sudah dengarkan hajat Ibu tadi. Oke teman-teman Dewi Cinta, terima kasih sudah mau mendengarkan. Tunggu saya di episode Suara Istri yang berikutnya.